Legends! Impact! Ya sebenarnya aku mau bahas soal bikin bahasa sih soal Zetsu ya, tapi ya atau mungkin mau bahas soal Maisu karena kan ada rumor tambahan, cuma ya mumpung ini ada berita yang cukup heboh jadi aku utamakan itu aja. Oke, bisa langsung sama kebenaran aku kembali ke cara perasaan dari pasal 2. Dan ya memang ini toko update kali ini cukup bisa dibilang masih dikit sih bahannya bisa dibahas, cuma menurutku berarti ini udah lebih dari cukup untuk jadi bahan bahasan, karena ya untuk di sini untuk kali ini ada bahasan yang cukup menarik, yaitu soal pengumuman resmi dari teaser perdana Kamen Rider Z sama movie Kamen Rider Zetsu. Sebenarnya bukan cuma Kamen Rider Zetsu doang sih dapat teaser perdana di sini, karena Uji Keiji Kaban Infinity juga dapat teaser yang memang teasernya digabung di sini. Ya ini kayak ciri khasnya movie Kamen Rider di Jepang lah ya, kan memang jadwal penayangannya kan berdebat memang barengan jamnya antara movie dua project Toei. Kalau dulu kan ada Super Sentai sama Kamen Rider kan yang notabene jatah penayangannya barengan. Nah, sekarang kebagiannya itu si Gaban Infinity sama Kamen Rider Zetsu yang dapat bagian di sini. Dan untuk Gaban sih so far masih belum ada info terbaru ya, kecuali ada jadi soal bakal muncul Gaban baru katanya di movie nanti. Kalau Kamen Rider Zetsu ini aku cukup banyak yang bisa dibahas sih, karena ada kemunculan karakter baru, terus juga first reveal dari secara tampilan fisiknya dari final formnya Kamen Rider Nox, dan juga sosok yang jadi rider baru sekaligus rider antagonis di movie-nya nanti. Jadi ya ini sosok Kamen Rider baru yang bakal muncul di movie Kamen Rider Zetsu nanti, yaitu Kamen Rider Mugen. Jadi namanya cukup unik sih. Namanya Mugen itu biasanya kan artinya kan tidak terbatas ya, mimpi yang tidak berujung bisa dibilang. Kan itu kan kayak gabungan dari katanya artinya tidak terbatas sama mimpi kan. Jadi ya cukup masih nyambung lah sama antara nama dia dengan temanya si Kamen Rider Zetsu memang lebih cenderung ke mimpi kan. Jadi masih cukup make sense dari temanya. Dan ya kalau memang dari desainnya sih ini jelas ya, banyak banget part-part recycle dari rider-rider yang sudah ada sebelumnya. Tapi ini yang menurutku tetap ya, ini kayak aku bilang beberapa kali, kalau form Kamen Rider ini juga pernah dicekakkan sama Bang Reza kan, kalau ada form rider baru atau form baru yang bisa dilihat bentukan formnya itu adalah recycle atau repaint dari partnya sudah ada, nggak masalah selama eksekusinya bener. Dan ini terbukti lagi loh. Jadi sejauh ini bisa dibilang desain form dari Kamen Rider Zetsu itu nggak ada yang gagal loh. Ya itu kayak hitungannya yang bisa dibilang gagal total cuma form yang muncul di stage show kemarin sih, yang form pelangi itu doang sih. Tapi kalau selain itu ya oke lah, bisa dibilang bagus semua loh. Zetsu bahkan kan dari Physical Impact sampai Extreme bagus-bagus semua loh, nggak ada yang gagal loh. Dan ini juga dilanjut ke Dark Rider barunya nih kan, hitungannya rider barunya adalah Dark Rider, alias dia adalah villain utama di movie-nya nanti si Kamen Rider Mugen ini. Dan kalau dari segi formnya memang benar-benar banyak recycle-nya, dan recycle-nya aku bakal bahas dikit-dikit ya. Ini bukan cari kesalahan ya, aku cuma mau bahas dikit aja real nih part-partnya, copotannya nih ambil dari mana aja gitu, dan aku bakal jelasin kan. Dan menurutku yang bisa dibilang dari segi konsepnya cukup bagus semua ya. Dan ini ya bisa dilihat dari potongan part dari form rider yang bisa dibilang itu juga bagus-bagus loh. Mulai dari kepala itu kan kepalanya Zetsu Physical Impact tapi agak diimprove kan, ada tambahan duri-duri kayak punyanya Plasma Booster tapi kayak lebih simple duri-durinya, dan juga bagian mukanya asimetris. Jadi bagian muka sebelah kiri itu kayak Zetsu Physical Impact pada mukanya Zetsu pada umumnya, sama muka paling kiri kayak ada lebih datar, kayak ada cuma garis gitu doang sih. Tapi itu cukup keren sih, dan ini memang kesukaan aku juga sih, kayak konsep desain asimetris kayak gini itu keren menurutku. Terus juga bagian badan itu juga jelas banget sih, dari badan itu kayak terutama dari armor dada ya, itu kayak bukan, ini benar-benar kayak bukan rider dari Zetsu anjir. Kayak lebih berarmor dan juga kayak nggak simple itu, kayak benar-benar bukan rider dari Zetsu, tapi itu yang bikin keren itu. Karena bagian dadanya itu kayak bagian dada sama armor bahu sebelah kanan ya, kalau aku sih itu kayak ngambil dari ini sih. Kalau dari armor badan jelas ya itu ngambil dari Kamen Rider Jack Revice, kelihatan banget, cuma dia diwarna dengan warna dasarnya si Kamen Rider Mugen, yaitu lebih ke warna dominan biru gelap ya.
Terus warna bahunya itu jelas itu punya dari bahu sama tangan kalau salah itu punyanya si bahu sih ya paling kelihatan itu bahu itu ngambil dari punyanya si Kamen Rider Biohazard. Kelihatan banget itu ujung-ujungnya itu punyanya Biohazard banget itu. Terus juga armor kaki itu kayak sih kalau dari armor kaki itu punyanya Zero One Shining Hopper ya kalau aku nggak salah lihat. Biasa Shining Hopper sama Shining Assault Hopper lah. Baru yang inner frame-nya itu juga jelas banget itu inner frame-nya dari ini Zero One Shining Assault Hopper. Tapi kayak di warna dengan warna yang lebih ngikuti warna dasarnya Kamen Rider Mugen dan ini cukup keren loh bisa dibilang dari segi konsepnya. Jadi ya cukup terkonsep dan juga bisa dibilang desainnya benar-benar antagonis banget. Jadi ya nggak ada protes lah, benar-benar bagus sih. Jujur aja memang bisa dibilang dari semua desain apa ya misalnya dari semua desain Dark Rider ya hitungannya Dark Rider yang muncul di movie di era Reiwa aku berani bilang semuanya nggak ada yang gagal loh. Mulai dari Eden, Lucifer, terus juga Abaddon, ada Falcon, lalu Diamond, Cross Kids, ada Dorado, terus sampai terbaru itu ada Karies Siwan sama Karies Hitri. Bagus-bagus semua anjir. Jadi ya bisa bilang aku cukup salut sih. Toei itu bisa konsisten loh 7 kali berturut-turut menghadirkan desain Deki jawaban Dark Rider atau Dark Rider movie yang bisa dibilang desainnya itu benar-benar bagus meskipun mereka itu adalah Rider Recycle gitu loh. Jadi ya ini yang aku bilang kalau eksekusinya bagus gak masalah. Kalau eksekusinya ambiar kayak si Bubblegum anomali Bubblegum itu, nah itu aku baru murka. Tapi ya menurutku konsep dari segitinya gitu aja sih, memang benar-benar bagus sih. Tapi ya dan juga ya aku baru satu hal yaitu soal senjatanya ya, karena Kamen Rider Mugen di sini dipersenjatai sama sebuah senjata berupa katana ya katanya. Nah sekiranya aku bingung nih katana punyanya siapa nih, apakah punyanya Tycoon Fujin Sword atau Mesobo Jinra gitu. Ternyata aku masuk lagi itu katananya ini senjatanya si Kamen Rider Dread Zero Shiki. Ya kan tahu kan ya pas dia pakai kartu itu pakai kartu apa Rebushido kalau salah ya. Dia kan bisa ngesamen katana panjang gitu kan. Nah, itu mirip sih cuma warnanya lebih dibuat ada sedikit tambahan warna tambahannya aja ngikuti warna si Kamen Rider Mugen sendiri. Itu juga cukup keren sih dan ini nyambung sih sama usernya ya. Usernya namanya Kumon Soma ya nama usernya ini. Ini aku benar-benar rekaman tanpa skrip ya, tapi cuma ingatanku doang sih. Ini kalau ada anggota dari pemimpin dari Badan Keamanan Nasional atau semacamnya gitu kayak. Jadi dia bukan bagian dari kode. Meskipun aku juga masih penasaran sih itu beltnya dapat dari mana. Dia itu kan berubahnya pakai belt kan, dan beltnya ini juga sebenarnya ya ini juga repaint dari Nox Driver ya. Cuma nama beltnya itu Mugen Driver kalau salah namanya. Jadi ya ini kali kedua lah jadi Nox Driver di repaint kan. Sebenarnya kan ada Lady Gauntlet kan punyanya The Lady. Yang tapi itu pasangnya di tangan sih, bukan dipasang di dada sebagai belt. Kalau ini kan benar-benar jadi belt baru yang notabene bentuknya sama kayak Nox Driver. Cuma namanya ganti jadi Mugen Driver. Dan juga desain warnanya cukup bagus ya dengan warna lebih ungu kebiruan juga, tapi juga strapnya warna emas itu cukup keren sih, benar-benar ngeblend banget sama desainnya Kamen Rider Mugen. Dan aku juga penasaran sih itu dia dapat dari mana gitu si Kumon Soma ini. Dia kan bisa juga bukan bagian dari kode kan. Nah pertanyaannya dia dapat beltnya dari siapa? Kalau deskripsinya sih dia katanya ada karakter yang kalau nggak adalah saudara sepupu dari Odaka Kensei alias Nox. Jadi dia memang sepupunya Odaka di sini katanya. Yang dia itu punya tujuan untuk bisa dibilang menenggelamkan dunia ke dalam mimpi lamunan. Jadi kayak kayak sebuah mimpi lamunan yang bisa dia kendalikan. Nah jadi kan dengan kekuatannya dia sebagai Kamen Rider Mugen, kalau saya deskripsinya gitu ya. Karena kalau dari kapsemnya cukup masuk akal ya. Dia kan pakai nama kapsemnya itu kalau nggak salah Daydream Kapsem ya, nama kapsemnya Kamen Rider Mugen. Jadi cukup make sense ya dari tujuan utama si antagonisnya ini. Tapi ya so far baru itu aja sih kalau dari info ada ya. Dan juga ada beberapa klip dari pertarungannya antara Kamen Rider Mugen lawan Kamen Rider Zenshu Extreme. Jadi ya mereka bakal konfrontasi di sini dan juga sepertinya juga yang bakal punya konflik utama mungkin bakal lebih ke Odaka ya, karena kan ini sepupunya dia. Karena ya di teaser pertahanan kemarin juga Kamen Rider Nox Midnight Shadow kan juga akhirnya dimunculkan pertama kali kan di teaser itu. Setelah kemarin baru cuma muncul di poster final art doang. Ini benar-benar muncul fisik di depan kameranya ya ini pertama kali. Tapi ya udah gitu aja sih kayaknya bahasannya. Aku juga belum tahu sih mau bahas apa lagi. Dan
Oh ya, nanti ada kemungkinan ada dua kemungkinan tambahan ya, yaitu soal mungkin Kamen Rider Zetsu-nya mungkin bakal dapat form baru, jadi extra final form khusus di movie, dan juga kemungkinan kalau Kamen Rider Maisu mungkin bakal jadi cameo di sini juga. Ini juga ya udah jadi rutinitas dari zamannya movie Super Senki lah ya, movie-nya Saber sama Senkaigen kan ada cameo-nya Revice sama Vice kan. Terus juga di movie-nya Revice Battle Family ada cameo-nya Gits. Terus juga di movie-nya Gits Forest and the Black Fox ada cameo-nya Gachar. Lalu di movie-nya Gachar Future Daybreak Future Daybreak ya ada cameo-nya Gabu sama Somanya langsung kan itu. Terus kemarin di movie-nya Gabu yang Evaded of the House of Snake ada cameo-nya Zetsu yang di mimpi variannya si Hanto. Jadi ya feelingku sih juga movie-nya Kamen Rider Zetsu nanti kemungkinan bakal ada cameo-nya Kamen Rider Maisu juga, cuma belum ada info lagi. Dan juga memang Kamen Rider Maisu kan so far baru yang baru diumumkan secara resmi sama Toei kan baru nama, judul sama deskripsi dari kemungkinan deskripsi dari ridernya kan yang bakal bertema arkeolog gitu. Bakal bertema arkeolog dan kemungkinan aku coba spill dikit ya. Ridernya bakal berwujud tikus temanya. Terus juga dia ada tema-tema arkeolog dan mitologi, dan juga ada kemungkinan dia itu bakal punya tema hewan itu yang bakal nyambung sama kalender Shio Cina. Katanya sih gitu kalau dari rumor yang udah aku dengar dari kemarin-kemarin ya. Ini yang mau aku bahas dari kemarin mau bahas ini cuma ketunda mulu gitu loh. Karena ada proyek besar yang aku buat soalnya ini, maka aku agak ketunda dulu di sini. Tapi ya bakal soal itu lah. Tapi ya intinya ya itu sih kalau soal movie-nya Kamen Rider Zetsu ya so far baru aja beritanya sih. Jadi emang masih minim informasi. Jadi ya informasi yang paling hebohnya ya cuma soal teaser perilisan dua teaser perdana. Terus juga ada kemunculan karakter baru dari Rider baru yaitu si Kamen Rider Mugen, dan juga penampakan perdana dari Kamen Rider Nox Midnight Shadow alias final form-nya Kamen Rider Nox. Baru itu aja sih. Biasanya kayak gitu aja sih, baca aku juga bingung mau ngomong apa lagi. Ini juga aku lagi ngerjain skripnya buat bahasa singkat episode 35 nanti yang ini benar-benar nguras emosi jujur aja episode 35 Kamen Rider Zetsu ini. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, kasih video ini, subscribe juga channelku, kasih suka channel ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi dan mau tambahkan juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau mau kasih tambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasetya 412.